Bayangkan sebuah pagi puluhan ribu tahun yang lalu. Tak ada jam untuk menunjukkannya. Tak ada kalender untuk menghitung hari. Bahasa masih terbatas pada kata-kata yang mengacu pada hal-hal konkret. Makanan, hewan buruan, hujan, panas. Pada masa itu, waktu masih dilihat sebagai sesuatu yang terus berjalan di luar tubuh manusia, bukan sesuatu yang bisa direkam atau dijabarkan secara numerik. Di dunia yang primitif itu, manusia hidup dan beradaptasi, terkadang dengan ingatan yang kuat, terkadang dengan memori yang rapuh. Namun suatu saat, manusia purba melakukan sesuatu yang sangat signifikan dalam sejarah kognisi. Mereka tidak hanya mengingat, mereka mencatat. Sebagai contoh paling awal yang kita kenal, seorang manusia purba membawa pulang sebuah tulang dan menggoreskan serangkaian garis-garis kecil di atasnya. Goresan itu mungkin tampak sederhana, namun ia menandai sesuatu yang jauh lebih besar. Kemampuan untuk menyimpan informasi kuantitatif di luar otak. Pertanyaannya bukan hanya apakah manusia bisa menghitung, namun jauh lebih dalam. Kapan dan dalam konteks apa manusia pertama kali mulai memberi makna kuantitas? Sebelum kita berbicara tentang angka atau angka tertulis, pertama-tama kita harus memahami apa sebenarnya arti menghitung bagi manusia prasejarah. Dalam bahasa modern, menghitung berarti mengaitkan simbol, misalnya 1, 2, 3, dengan kuantitas tertentu. Namun pada masa lampau, jauh sebelum adanya simbol angka, manusia melakukan apa yang disebut tally system, sistem tally. Tally marks bukan angka seperti yang kita kenal saat ini. Ia adalah representasi visual dari jumlah, bukan simbol abstrak. Tally marks ini bekerja seperti berikut. Jika seseorang membuat 1 garis, itu bisa berarti 1 unit. 2 garis berarti 2 unit. 5 garis berarti 5 unit, dan seterusnya. Walau terlihat sederhana, tanda-tanda ini menunjukkan pemisahan antara jumlah fisik dan otak. Manusia mulai memindahkan beban internal ke dalam sistem eksternal. Mengapa ini penting secara kognitif? Sebelum manusia dapat menghitung secara sistematis, ada 2 jenis kapasitas yang diperlukan. Kemampuan untuk membedakan kuantitas secara intuitif, misalnya lebih atau kurang. Hal ini bahkan terlihat pada beberapa spesies hewan yang bisa membedakan jumlah kecil tanpa simbol formal. Kemampuan untuk menghubungkan tindakan, menggores, merekam dengan konsep kuantitas. Disinilah tally marks menjadi penting, representasi fisik dari kuantitas. Sebelum angka muncul, tally mark seperti itu adalah cara paling awal yang diketahui manusia untuk menyimpan informasi kuantitatif secara eksternal. Salah satu artefak paling terkenal dalam sejarah awal penghitung manusia adalah Lebombo Bone, fragmen tulang yang ditemukan di Border Cave, Pegunungan Lebombo, perbatasan modern antara Afrika Selatan dan Eswatini. Apa itu Lebombo Bone? Lebombo Bone adalah sebuah tulang babon kecil yang mengandung 29 lekukan yang sengaja dibuat. Artefak ini diperkirakan berusia plus-minus 40.000 sampai 43.000 tahun, berdasarkan munculnya jejak Homo sapiens di wilayah tersebut. Apa maksud lekukan-lekukan itu? Para peneliti berpendapat bahwa lekukan-lekukan ini merupakan bentuk tally marks, tanda jumlah, yang digunakan untuk menyimpan informasi kuantitatif pada media fisik. Namun yang penting dipahami secara akademik adalah kita tidak memiliki bukti langsung bahwa Lebombo Bone adalah sistem angka dalam arti modern. Yang kita miliki adalah bukti bahwa manusia telah membentuk tanda berkaitan dengan jumlah jauh sebelum angka formal muncul. Lebombo Bone bukan angka, tetapi ia adalah alat eksternal untuk mencatat kuantitas. Itu sendiri merupakan bukti awal permulaan proses berpikir numerik. Mengapa manusia prasejarah membuat tanda-tanda di tulang? Para ahli tidak memiliki jawaban tunggal yang bisa dibuktikan secara langsung. Tetapi berdasarkan kajian arkeologi dan antropologi, sejumlah kemungkinan dapat diusulkan. 1. Penghitungan waktu atau siklus alami. Beberapa ahli menduga tanda-tanda ini bisa mencerminkan catatan waktu dalam siklus tertentu, seperti fase bulan atau ritme musiman,
meski ini bukan kesepakatan universal. 2. Catatan sumber daya. Catatan ini mungkin digunakan untuk menyimpan informasi tentang jumlah hewan buruan yang terlihat, jumlah hari sejak peristiwa tertentu, atau jumlah item penting lain dalam kehidupan sehari-hari. 3. Eksternal memori untuk mempermudah perdagangan atau pertukaran. Seiring kelompok manusia menjadi lebih kompleks, mereka bisa saja memerlukan catatan untuk mengingat sejumlah item yang dipertukarkan. Apapun interpretasinya, inti yang dapat diukur secara akademik adalah manusia telah mulai mentransfer informasi kuantitatif dari pikiran ke media eksternal ratusan generasi sebelum tulisan muncul. Sekitar puluhan ribu tahun setelah permulaan tali sederhana seperti pada Lebombo Bone, muncul artefak lain yang menunjukkan bentuk representasi kuantitas yang lebih kompleks, Ishango Bone. Artefak ini ditemukan di tepi sungai Semliki di Republik Demokratik Kongo dan diperkirakan berusia sekitar plus atau minus 20.000 sampai 24.000 tahun. Struktur markah di Ishango Bone. Ishango Bone memiliki 3 kolom tanda yang tampak teratur, namun secara ilmiah penting dicatat bahwa penafsiran makna tanda-tanda tersebut masih diperdebatkan. Tidak ada konsensus bahwa ini adalah sistem angka formal. Beberapa ahli melihat kemungkinan bahwa tanda-tanda ini mencerminkan tali lanjutan, struktur pengelompokan kuantitas, atau mungkin pola yang berulang kali digunakan bukan sebagai angka, tetapi sebagai representasi naratif atau simbolik. Kesimpulan akademik tentang Ishango Bone. Ishango Bone bukan angka seperti 1, 2, 3 di atas kertas modern. Namun artefak ini menunjukkan bahwa representasi kuantitas menjadi lebih terstruktur dan kompleks, mengarah pada perkembangan gagasan yang akhirnya melandasi sistem angka formal. Bukti arkeologis seperti Lebombo Bone dan Ishango Bone menunjukkan bahwa manusia purba telah membawa gagasan kuantitas ke ranah fisik jauh sebelum angka tertulis. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah kemampuan kognitif untuk memahami jumlah bersifat biologis atau budaya? Penelitian kognitif modern menunjukkan bahwa dasar pemahaman kuantitas mungkin berkembang sangat lama sebelum manusia muncul sebagai spesies. Beberapa peneliti menemukan bukti bahwa kemampuan membedakan kuantitas mungkin dimiliki juga oleh beberapa spesies non-manusia dan nenek moyang awal dari Homo sapiens. Namun yang membedakan manusia modern adalah kapasitas untuk mentransfer konsep internal ke representasi eksternal, yang memungkinkan pencatatan kuantitas secara konsisten. Studi kognitif dan neurologis menyatakan bahwa manusia mulai memiliki kapasitas simbolik dan numerik jauh sebelum penulisan muncul. Namun kita harus berhati-hati. Kemampuan biologis tidak serta-merta berarti penggunaan formal angka karena itu dipengaruhi oleh budaya, kebutuhan sosial, dan pengalaman kolektif. Walaupun tanda-tanda tali memberikan jejak awal penghitung kuantitas, angka formal seperti yang kita kenal baru muncul jauh kemudian, sekitar milenium keempat sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia. Salah satu contoh paling awal dari angka tertulis muncul di Mesopotamia, di mana bangsa Sumeria menggunakan simbol pada tablet tanah liat untuk tujuan administratif seperti pencatatan barang, transaksi perdagangan, dan jumlah penduduk atau hewan ternak. Dalam konteks ini, angka bukan lagi sekedar tanda pada tulang, tetapi menjadi bagian dari sistem penulisan yang terintegrasi yang dapat diwariskan antar generasi. Transisi ini tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebagai hasil desakan administratif dan sosial dalam masyarakat kompleks yang memerlukan cara yang lebih akurat untuk mencatat kuantitas dalam kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Setelah angka tertulis pertama muncul di Mesopotamia, konsep angka menyebar dan berkembang ke banyak budaya lain dengan pendekatan yang berbeda. Misalnya, beberapa orang menggunakan sistem desimal berbasis 10 karena jumlah jari tangan yang digunakan sebagai alat hitung, sementara yang lain mengembangkan basis lain, seperti vigesimal berbasis 20 mungkin berasal dari jari tangan dan kaki, tergantung kebiasaan budaya setempat. Dalam bukunya Numerical Notation, A Comparative History, Stephen Chrysomalis menguraikan perkembangan berbagai sistem bilangan di seluruh dunia, menunjukkan ragam cara manusia merepresentasikan kuantitas dalam beragam budaya. Angka bukan hanya sekedar benda teknis,
Ia adalah produk budaya, dipengaruhi oleh bahasa, kebutuhan sosial, dan struktur masyarakat. Sebagai contoh, beberapa budaya menggunakan angka berdasarkan daun jari tangan, beberapa berdasarkan kombinasi jari tangan dan kaki, dan beberapa memiliki kata angka yang unik yang tidak berbasis sistem desimal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa angka bukan hanya hasil refleksi kognitif, tetapi juga adaptasi budaya yang unik. Sistem angka dan cara menghitung memperkuat bagaimana masyarakat mengatur perdagangan, melakukan perhitungan astronomi, merekam sejarah, dan membentuk sistem pendidikan. Dan seluruh hal ini merupakan konsekuensi dari kemampuan manusia untuk mentransfer gagasan kuantitas ke dalam bentuk simbolik yang dapat diwariskan dan dikomunikasikan. Jejak-jejak prasejarah seperti Lebon-Bobon dan Isanggobon bukanlah angka seperti 1, 2, 3 yang ditulis dalam buku pelajaran matematika. Namun artefak-artefak itu adalah salah satu bentuk paling awal dari upaya manusia untuk menangkap kuantitas. Menghidupkan gagasan bahwa sesuatu dapat diukur, dikategorikan, direkam, dan dibagikan. Goresan-goresan sederhana itu menandai titik awal dari proses panjang yang akhirnya membawa kita ke angka tertulis, sistem bilangan, dan matematika formal yang mendasari sains, ekonomi, dan teknologi saat ini. Dan dari goresan-goresan kecil di tulang kepada angka di layar digital, seluruh sejarah itu dibangun atas satu kemampuan sederhana yang ternyata sangat fundamental, yaitu kemampuan manusia untuk menghitung.